kejadian milik korban. almarhum Eki. Iya, diajak melalui AEP kan gitu. Betul. Suruhan-suruhan. Saya tanya langsung ke AEP, benar nggak bahwasanya kamu meminta Dede untuk membuat cerita seperti ini? Nggak benar Pak, kata dia gitu. Sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama kami, dan saat ini saya bersama kuasa hukum Ibtu Rudiana, Bang Pitra Romadoni. Bang Pitra, apa kabar? Ya, Bung Iqbal, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Pitra, Ya. Saat ini kan memang tengah ramai tudingan-tudingan Ya. ke Ibtu Rudiana terutama mengenai kematian Vina. Ya. Terutama ketika munculnya saksi Dede Ya. yang menuding bahwa kesaksian yang dia berikan pada 2016 silam itu atas arahan dari Rudiana. Bagaimana menurut Bang Pitra? Yang pertama, saya di sini berbicara untuk keadilan, ya, khususnya keadilan bagi orang yang sudah meninggal dunia ataupun mati. Berjuang untuk para korban yang telah meninggalkan keluarganya, dalam hal ini almarhum Eki dan almarhum Vina. Walaupun saya bukan kuasa hukum Vina, tapi ini satu kesatuan dalam perkara ini yang tidak terlepas karena telah memakan dua korban anak jiwa yang telah meninggal dunia. Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Ibtu Rudiana, mulai dari tuduhan yang katanya direkayasa oleh Ibtu Rudiana, mulai dari tuduhan diarahkan oleh Pak Rudiana, sampai tuduhan almarhum ini bukanlah anak kandung Ibtu Rudiana dan almarhum ini katanya masih hidup. Semua tuduhan itu saya nyatakan itu adalah tidak benar. Tuduhan itu tidak benar? Tidak benar dan kita bantah. Perlu diketahui Bung Iqbal, bahwasanya Ibtu Rudiana itu tidak pernah merekayasa kasus ini. Apalagi beliau itu dahulunya pangkatnya Aibtu. Bagaimana dia bisa mengkondisikan kasus ini dengan pangkat Aibtu, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan di kejaksaan sampai ke pengadilan. Nah, tingkat pengadilan saja kan ada tiga tahap pentingkatan. Yang pertama pengadilan negeri, yang kedua pengadilan tinggi Jawa Barat, yang ketiga yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi kan semua ini sudah melalui proses pemeriksaan. Sehebat apa seorang Aibtu bisa mempengaruhi perkara, itu tidak masuk akal dan tidak logika. Terus ada yang katanya itu saksi atas nama Dede menuduh Ibtu Rudiana itu dia itu diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Itu nggak benar. Karena apa? Karena berdasarkan keterangan dia yang saya lihat di video itu, dia baru ketemu Pak Rudiana itu katanya tanggal 2 September. Ya, itu harus dibantah dengan fakta yang ada. Bahwasanya pada tanggal 31 Agustus itu, sebelum 2 September itu, Pak Rudiana ini telah ketemu Dede langsung pada pukul 14.00, karena pencarian yang dilakukan penyisiran TKP yang dilakukan oleh Pak Rudiana itu sekitar pukul 10.00 WIB, ya, dari lokasi flyover itu sampai ke SMP Negeri 11 itu, dan dia bukan hanya mereka aja yang ditanya, akan tetapi dia bertanya kepada beberapa warga masyarakat terkait dengan peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 tersebut. Nah, kemudian pada pukul 14.00 WIB-nya ini, tanggal 31 Agustus 2016 itu dia ketemu dengan Bapak Saudara Aep dan Dede. Gitu loh. Dan dia menanyakan langsung kepada Aep dan Dede. Dek, apakah kalian pernah melihat ada kejadian tanggal 27 Agustus ini yang informasinya ke dia itu kecelakaan, kan begitu? Nah, terus disampaikan, saya kalau melihat kecelakaan tidak ada, kata mereka. Yang kami lihat itu adalah aksi pengejar-pengejaran dan pelemparan batu, tepatnya di depan SMP Negeri 11. Itu diucapkan oleh Dede? Iya, ada saksinya. Gitu, ada saksinya. Terus dipastikan lagi, benar nggak? Iya benar Pak, kata mereka gitu. Nah, ditunjukin Pak Rudiana sepeda motor yang biru biru kuning tadi ya. Nah, ditunjukin apakah sepeda ini seperti motornya. Yang mana? Boleh di... Mohon maaf. Bisa ditampilkan ke kamera, ya. Bang Mitra.
Ini sudah setelah kejadian ini ya. Ini motor Setelah kejadian milik korban? almarhum Eki, ya. Almarhum. Oh, Nah, jadi diperlihatkan apakah sepeda motornya? Iya benar, warnanya ini yang kami lihat dikejar itu. Kan kata yang bersangkutan mereka berdua, Aib dan Dede. Nah, setelah itu tahu nggak kalian itu ciri-ciri daripada salah satu pelaku ini yang ikut melakukan pengejaran itu? Yang kami lihat itu ada toples di dahinya, katanya gitu. dahi kan? Eki atau dahi Vina? Dahi pelaku. Dahi pelaku. Salah Oke, satunya. dahi pelaku. Kan ciri-ciri kan yang namanya ciri-ciri. Kasih tahu lah itu ciri-cirinya. Setelah itu Pak Rudiana kasih nomor handphonenya kepada Aib. Gitu loh. Nah, kalau memang mengetahui nanti keberadaan mereka di mana yang kalian lihat itu pada malam kejadiannya, tolong hubungi saya gitu. Nah, kemudian setelah diberitahukan sekitar pukul 16.00 WIB itu Pak Rudiana itu ditelepon oleh Aib. Itulah bahwasanya para pelakunya ini telah kumpul di depan SMP Negeri 11 nongkrong. Nah, sebagai apa namanya, terutama itu ayah korban ya, dia datang ke lokasi tersebut dan dia membawa mereka untuk diserahkan kepada reskrim untuk didalami lebih lanjut apakah yang 8 orang ini terlibat atau tidak. Setelah ditanya di situ, ada 1 orang yang tidak terlibat dan itu langsung dipulangkan atas nama Aldi kan gitu. Itu langsung dipulangkan. Tinggal 7 orang lagi di situ. Nah, setelah ditanyai oleh Pak Rudiana kurang lebih 15 menitan atau 20 menit kan gitu. Sehingga di situ ia tanya kepada Jaya dan Sudirman. Selebihnya itu dia tidak tanya. Nah, setelah dia tanya Jaya dan Sudirman, mereka menerangkan perbuatannya itu dan lain-lain, diserahkanlah kepada Satreskrim Oke, baik Bang Fitra, maaf saya potong. Ya. Dalam keterangan Dede, Dede diajak oleh Aib ke Polres Cirebon menemui Rudiana untuk memberikan keterangan. Lalu Dede mengaku bahwa saat itu keterangan BAP-nya adalah copy paste dari Aib. Itu bagaimana? Itu nggak benar karena kita sudah tanya langsung kepada Aibnya. Di mana Dede itu menuding bahwasanya beliau itu disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Itu semua tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu, Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu, saya ucapkan di situ, Pak. Oke. Baik. Kan gitu, karena kan kata dia, saya diajak melalui Aib kan gitu, suruhan Rudiana. Saya tanya langsung ke Aib, benar nggak bahwasanya kamu meminta Dede untuk membuat cerita seperti ini? Nggak benar, Pak, kata dia gitu. Saya nggak pernah, karena apa yang kami lihat itu yang kami saksikan, itu yang saya terangkan juga, kata dia itu. Dan dia melihat itu juga. Artinya Dede dan Aib berada di lokasi? Berada di lokasi itu. Okay. Dan dia kan sudah mengakui juga membeli rokok gitu sama-sama Aib di tanggal 31-nya. Nah, terus kata dia tidak ketemu Pak Rudiana. Dia hanya ketemu tanggal 2. Sebenarnya dia yang bohong gitu loh, bukan Rudiana yang bohong. Kalau memang dia jujur, ya bilang aja saya ketemu Pak Rudiana tanggal 31 gitu. Ingat loh, saksinya itu bukan hanya Aib saja pada tanggal 31 itu. Ada teman-teman Pak Rudiana juga. Jadi itu nggak bisa dibohongi itu. Itu adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan gitu. Nah, satu lagi yang memang menjadi sorotan publik adalah ketika Dede mengaku bahwa diarahkan oleh Ibtu Rudiana, alasannya adalah karena Aib memiliki kekesalan terhadap terpidana. Itu pengakuan Dede. Saya ingin mengkonfirmasi satu hal lagi. Dede mengaku bahwa dilarang
oleh Ibtu Rudiana menjadi saksi ketika di pengadilan tahun 2016 silam? Ya. Justru karena memang itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik, kita sudah lapor polisi. Oke. Ya, ke Polda Jawa Barat, dan saat ini sudah diproses laporan tersebut terhadap Dede. Berarti pihak dari Ibtu Rudiana melalui Abang, apa yang dinyatakan oleh Dede merupakan fitnah? Iya, buktinya kita lapor polisi. Kalau nggak fitnah kan nggak mungkin kita lapor polisi dong. Ya, sempat somasi juga. Udah somasi meminta juga, ya. Dede dan Keberatan beberapa untuk meminta maaf. Loh iya. Kalau kita nggak keberatan berarti kan omongan dia benar. Contohnya nih, Bang Iqbal tuduh saya sesuatu. Kalau saya diam aja berarti kan benar dong. Kalau saya keberatan dan marah berarti kan saya keberatan dengan tuduhan Bang Iqbal gitu. Makanya saya proses secara pidana. Berarti yang dinyatakan oleh Dede bahwa dilarang menjadi saksi itu tidak benar? Nggak itu benar. Dan itu juga sudah saya tanya langsung kepada Aep yang katanya dia sama-sama Aep juga dilarang. Nggak benar itu. Gitu. Dan karena memang ketidakbenaran itulah makanya kita proses secara hukum. Kalau memang omongan dia benar itu kan bukan kapasitasnya Pak Rudiana yang memanggil saksi, itu adalah kapasitas daripada pengadilan atas perintah pengadilan atas permintaan daripada jaksa penuntut umum sebagai beban pembuktian. Dan kalau memang ada di surat panggilan dia harus hadir dong. Berarti tidak ada itu yang namanya Ibtu Rudiana memerintah Dede untuk tidak ada hadir ke pengadilan. Justru kalau dia hadir ke pengadilan justru bagus dong sama Pak Rudiana. Dia menerangkan ada pemukulan dan ada pelemparan, itu justru makin bagus. Justru kita kalaupun dia hadir ke pengadilan kita berterima kasih gitu loh. Nah dia sendiri yang tidak mau hadir ya berarti kan masalah di internal pribadi dia. Jangan juga dia tidak mau hadir ya dia salahkan Pak Rudiananya, itu tidak bisa. Terus kapasitas Pak Rudiana kan bukan jaksa penuntut umum yang menentukan hadir atau tidak hadirnya seseorang gitu loh. Baik. Lalu selain Dede ada muncul Liga Akbar dan mengaku bahwa dia mencabut keterangan BAP yang 2016. Menurut dia bahwa tidak ada pelemparan yang dimaksudkan di dalam tidak ada pelemparan, tidak ada keributan di TKP. Itu gimana? Ini makin kabur nih Bang Fitra nih. Saya juga kalau misalnya dinyatakan ya. Dede atau Aim yang kata Bang Fitra tadi bilang bahwa Dede melihat sendiri bahwa terjadi ini, sedangkan Liga Akbar mengaku bahwa tidak ada dan dia mencabut BAP tersebut. Ya. Saya kira semua sah-sah aja dia ngomong ini itu. Tapi kan ada selain mereka ini ada juga saksi lainnya yang melihat pengeroyokan dan penganiayaan itu. Tapi nama saksi ini kita rahasiakan gitu loh. Nah terlepas dia bermanuver di dalam kasus ini, silakan saja. Akan tetapi tolong diingat, apabila memang kasus ini nanti sudah selesai, pasti akan mengarah kepada mereka. Bisa saja akan diterapkan pasal obstruction of justice, perintangan penyidikan. Nah ini saya peringatkan saja gitu, bukan menakut-nakuti. Karena apa? Dia telah memberikan kesaksian di muka persidangan di bawah sumpah demi Tuhannya, berdasarkan keyakinannya, dan di bawah Al-Quran. Kalau dia Islam kan gitu. Dan itu dia menerangkan dengan sebenar-benarnya. Ya kalau memang dia bilang dia tidak benar keterangannya, semestinya kalau dia memberikan keterangan nanti di persidangan itu yang bersangkutan harus ditahan dengan pasal 174. Atas perintah pengadilan dia berhak ditahan. Ya, secara logika setelah berselang 8 tahun. Ya. Baru tahun ini ketika kasus Vina ramai-ramai saksi yang telah memberikan kesaksian 2016 mencabut. Ini gimana nih? Secara logika bukan memang tidak rame-rame ya. Gimana? Paling saya lihat itu paling cuma yang mencabut itu ya. Kalau mencabut itu nggak ada yang mencabut saya lihat. Liga Akbar mengaku mencabut. Nggak, putusan itu nggak bisa dicabut. Keterangan yang sudah tertuang dalam putusannya nggak bisa dicabut. Itu sudah menjadi notoire feiten dalam hukum, artinya sudah menjadi produk hukum dan sudah diketahui masyarakat keterangan dia ini kan sudah dipublikasikan. Putusan tidak bisa dicabut. Itu kesalahan yang keliru yang dibilang bisa dicabut putusan. Akan tetapi putusan itu bisa dibatalkan melalui putusan PK, peninjauan kembali. Karena apa? Walaupun 1000 saksi yang menerangkan, tapi beban pembuktian saksi itu nilainya hanya 1. Dan saksi di dalam kasus ini bukan hanya Liga Akbar atau Dede saja. Baik. Ada 26 orang saksi yang menerangkan dalam kasus ini dan sudah diperiksa oleh pengadilan, yang sudah diperiksa oleh kepolisian dan sudah diteliti oleh kejaksaan. Artinya kalau dia
menerangkan seperti ini, kan nggak bisa disamakan dengan saksi-saksi lainnya. Apakah dia menyebut keterangan saya dulu itu keliru, bisa merontokkan 25 saksinya? Kan tidak. Karena saksi-saksi ini berdiri sendiri dia. Gitu loh. Dan dia bilang ini, dia harus menyuruh orang lain semua 26 itu mengikuti dia. Kan nggak bisa juga. Maka nilai pembuktian di dalam kesaksian itu hanya satu nilainya. Walaupun 1000 orang, 1 juta orang, tetap penilaiannya satu. Karena alat bukti di dalam pasal 184 itu adalah 5. Yang pertama keterangan saksi nilainya 1. Yang kedua bukti surat seperti visum, autopsi dan lain-lain itu. Yang ketiga keterangan ahli pidana, ahli forensik dan lain-lain. Yang keempat itu keterangan terdakwa, ya para terpidana ini. Yang kelima itu petunjuk. Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan fakta yuridis adanya persesuaian antara keterangan saksi, petunjuk, surat, dan keterangan ahli dan keterangan terdakwa, dia berkeyakinan bahwasanya para terpidana benar melakukan perbuatan tindak pidana dengan alat bukti yang 5 tadi, gitu. Baik, kita beralih kepada keterangan Pak Rudiana yang ketika kesaksian Dede muncul ke publik, lalu Pak Rudiana pun muncul ke publik saat itu konferensi pers di Cirebon beberapa waktu yang lalu. Pak Rudiana sempat bilang bahwa dia siap sumpah pocong atau sumpah apapun bahwa dia tidak terbukti merekayasa kematian. Itu keliru. Jadi begini. Apa yang keliru, Bang Fitra? Itu kan kalau memang Bung Iqbal amati di dalam konferensi pers dengan HP tersebut itu kan ditanya, apakah benar anakmu yang meninggal itu? Gitu loh kan gitu. Apakah benar Bang kata dia, apakah si Eki sudah meninggal dan tidak masih hidup? Kalau itu tidak anak saya berani sumpah pocong bahwa saya benar itu anak saya, gitu, menyangkut anak. Terus yang kedua, dan saya 7 turunan semuanya katanya hancur semua anak saya, gitu, betul. Saya. Itu terkait pertanyaan daripada saudara HP kepada Pak Rudiana yang adanya isu daripada beberapa netizen yang mengatakan itu bukan anaknya ataupun anak kandungnya. Berarti bukan pertanyaan mengenai apakah Pak Rudiana itu siap sumpah pocong untuk tidak berbohong merekayasa kasus Vina? Bukan itu yang ditanya, itu terkait dengan anaknya atau bukan. Makanya dengar lagi videonya. Baik. Gitu. Nah saat ini kuasa hukum Saka Tatal menantang Bapak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas terkait sumpah pocong tersebut, bahwa kasus Vina ini tidak direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Itu menanggapi hal ini gimana Bang Fitra? Kalau saya melihat itu hanya pansos saja gitu, kurang perhatian, makanya perhatian gitu. Dan saya sudah jawab itu kemarin di acara Rakyat Bersuara ya, bahwasanya mereka ini terlalu percaya kepada pocong gitu. Makanya saya bilang ini musyrik, saya bilang gitu kan. Berarti sumpah terkait rekayasa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu tidak? Kalau bersumpah, dia itu sudah bersumpah di muka persidangan di bawah Al-Quran. Itu sudah bersumpah. Jadi apalagi yang mau disumpahin dia gitu loh. Jangan dia juga buat-buat yang aneh-aneh gitu. Ini kan yang buat aneh-aneh, ya dimana katanya itu sumpah pocong. Sumpah pocong itu nggak ada dalam aturan KUHAP kita. Yang ada itu sumpah demi Allah, demi Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan di bawah Al-Quran. Dan gitu. Dan dia kan udah menyatakan di pada waktu konferensi itu, saya bersumpah demi Tuhan, demi Allah, kata dia gitu. Itu sudah sah secara hukum dia bersumpah kepada Tuhannya ataupun kepada berdasarkan keyakinannya. Tidak merekayasa kasus. Kan sudah dibilang Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan itu sumpah pocong itu adalah orang-orang yang musyrik. Artinya Bang Fitra tidak menanggapi apa yang tantangan yang dimaksud oleh kuasa hukum Saka Tatal tersebut. Berarti kita itu tidak hanya mau memperkeruh suasana karena itu menurut kita adalah pansos. Panjat sosial aja gitu loh. Kalau memang dia mau bebaskan kliennya silahkan aja dia PK gitu. Jangan juga dia menambah cerita. Ini kan ceritanya ini
seolah-olah Pak Rudiana bilang itu terkait dengan bukan anaknya itu gitu loh. Jadi mereka tambah-tambah yang lain. Beliau itu menyatakan itu adalah anak kandung saya dan dia sudah meninggal dunia. Berarti bukan soal rekayasa yang dimaksud itu. Iya, makanya lihat videonya. Jadi mereka salah penafsiran gitu loh. Jadi di dalam kata-kata dia itu juga saya udah pelajari videonya itu, dia menyangkut terkait dengan pertanyaan HP tadi terkait dengan anaknya gitu loh. Baik. Benar nggak itu anak bapak? Jangan-jangan bukan anak bapak lagi atau masih hidup gitu. Oke. Berarti Bang Pitra sama sekali tidak menanggapi bahwa tantangan ini ya itu pansos lah ya. Iya, gitu. karena itu nggak perlu ditanggapi dan satu lagi nggak diatur di KUHP juga. Saya ini kan orang hukum, Mas. Baik. Masa saya harus percaya kepada dukun dan goib-goib gitu loh. Baik. Saya berbicara sesuai dengan ketentuan hukum dan produk hukum gitu loh. Ketika nanti Pak Rudiana contohnya nanti dalam perkara baru ataupun tersangka baru ini dimunculkan, ya tentunya kan otomatis dia disumpah juga. Baik. Di pengadilan dan di bawah Al-Quran gitu loh. Baik. Begitu. Bang, kita agak sedikit bergeser mengenai 3 DPO. Ibtu Rudiana kan berperan sangat penting dalam kasus ini karena dia yang melaporkan. Ada 3 DPO yang dinyatakan. 1 Peggy Setiawan, 2-nya Dani dan Andi, dan sempat dikatakan fiktif. Bukan Peggy Setiawan, Mang, Peggy alias Perong. Peggy alias Perong. Gitu. Peggy alias Perong yang dikatakan DPO. Lalu kita bisa katakan apakah itu salah tangkap yang terkait Peggy Setiawan, tapi dinyatakan bebas. Lalu 2 DPO, Dani dan Andi. Bagaimana Bang Pitra ini mungkin dari pihak Ibtu Rudiana yang menilai bahwa apakah benar 2 DPO ini fiktif? Yang pertama, saya kira sudah dijawab oleh Divisi Humas Mabes Polri melalui Pak Sandi. Dia menyampaikan bahwasanya tidak ada yang fiktif dalam kasus tersebut. Tidak ada yang fiktif. Akan tetapi terkait dengan 2 DPO lainnya itu masih dalam pengumpulan alat bukti. Artinya penyidik dalam hal menetapkan seseorang tersangka itu untuk melakukan upaya paksa itu haruslah disertai dengan bukti yang kuat dan cukup. Baik. Nah, kalau cuma hanya keterangan terpidana saja kan itu nggak bisa jadikan patokan juga gitu loh. Nah, terpidana menyatakan itu yang 3 orang ini adalah pelaku juga yang terlibat dalam kasus ini. Nah, selain keterangan terpidana, saya kira penyidik ingin mendalami lagi bukti-bukti lainnya terkait dengan 3 DPO ini gitu loh. Berarti 3 DPO ini sumbernya dari para terpidana yang menyatakan. Ada? Ya ada. Dani dan Andi atau Peggy alias Perong ada? Iya, itu berdasarkan keterangan para terpidana. Baik. Kalau memang keterangan terpidana ini nggak benar, pasti kena akan obstruction of justice mereka. Mengarang cerita gitu loh. Baik. Bang Pitra, banyak muncul saksi baru di sidang PK Saka Tatal, terutama saksi Widi dan Mega. Dia mengatakan bahwa saat itu kematian Vina merupakan kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Itu kan dia kasih tahu karena ditelepon. Didasari oleh telepon ketika jam 22 WIB ketika 2016 silam. Lalu tidak ada kondisi yang dikatakan ramai-ramai atau apapun gitu. Ini bagaimana? Apakah ini memang kecelakaan tunggal yang mulai di up ataukah tetap pembunuhan yang diyakini oleh Bang? Jadi begini, kalau yang dibilang itu kan dia hanya menerangkan berdasarkan informasi. Kalau hanya informasi, jangankan dia, Pak Rudiana jadi informasi bahwa kecelakaan anaknya. Sehingga terhadap orang yang memberikan informasi kecelakaan itu, dalam hal ini dari Polsek Talun ya kalau nggak salah ya, itu sudah diberikan sanksi disiplin oleh Mabes Polri karena memang tidak melakukan scientific crime investigation dalam pengungkapan awal itu gitu loh, sehingga ada kekeliruan bahwasanya ini bukan kecelakaan gitu. Nah kalau siapa tadi nggak kenal juga saya. Widi dan Mega ini kan dia menyampaikan itu karena ditelepon itu tadi kan gitu. Kalau itu pun benar, jangankan dia Pak Rudiana ditelepon juga, ini anak bapak kecelakaan nih, udah masuk rumah sakit, meninggal dunia gitu.
dalam Tapi kesaksian kan pendalamannya, dia kan tidak mengetahui itu. Dia tidak melihat di lokasi. Dan saya bilang keterangan dia itu tidak benar dan bohong. Kenapa saya bilang bohong? Bagaimana mungkin sekitar 22/5 ya katanya gitu kan? Ya, 22/5. Ya, Iya, betul. 22/5 itu masih menelepon yang bersangkutan. Padahal saksi Suroto saja mengatakan sekitar pukul 10 itu dia udah terkapar di situ, di dekat Pulau Pertalun tadi. Tapi sebelum itu dia mengatakan kesaksian dari kedua saksi Nggak ini. nyambung dengan saksi Suroto. Tidak ada ramai-ramai yang dimaksud. Kalau misalnya ada diduga pembunuhan, itu dia tidak merasakan ada ramai-ramai di situ. Terus dia mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. Itu kan halusinasi dia aja. Yang melihat itu pada pukul 10 itu bukan hanya Suroto loh. Ada 5 orang. Suroto, Suja, dan ada 5 orang situ. Pada pukul 10.00 itu udah terkapar. Bagaimana mungkin orang yang sudah terkapar nelpon, halo, katanya gitu. Makanya saya bilang halusinasi aja nih orang gitu. Oh, Bang Pitra ini meyakini bahwa ini bukan kecelakaan. Loh kan udah ada saksi-saksi di situ. Terus kalau memang itu bukan kecelakaan, yang pertama Suroto saja sudah melihat pada waktu terkapar ini mayat dan satu lagi kondisi kritis. Nih siapa almarhum Pina ini, dia melihat dalam menggunakan helm ya. Tapi mukanya lebam-lebam. Mukanya lebam-lebam. Iya, mukanya lebam-lebam kata Suroto. Dan dibuka dia Suroto. dan itu berkucuran darah banyak itu. Sampai darahnya itu mengalir. Nah, Suroto melihat, wah ini bukan kecelakaan nih. Dari mukanya ya udah lebam-lebam tapi pakai helm, helmnya tidak rusak. Kira-kira bukti apa yang bisa Bang Pitra tunjukkan bahwa Oke. ini bukan kecelakaan tapi ini diduga pembunuhan? Bukan atau diduga pembunuhan? lagi karena sudah ada putusan. Iya kan? Putusan pengadilan Apa itu yang adalah memperkuat pembunuhan. Bang Pitra Nah, meyakini yang bahwa ini pertama, adalah pembunuhan? Ya, saya ingin tunjukin dulu sepeda motornya dulu. Nih. Ini sepeda motor setelah kecelakaan ini. Nih, coba di zoom ya. Nih, tidak ada yang rusak dari depan. Nah, hanya rusak dari samping. Nih, dari samping kita lihat lagi, nih. Ini dari samping, ini yang lecet itu. Tuh. Ini kan karena udah lama di polsek ini, makanya ada plastik-plastik di sini. Cuma ini sebelah kanan ini aja yang lecet ini, ya. Nah terus ini di sebelah kirinya, kondisi sebelah kiri ini, tuh, nggak ada yang rusak, gitu loh. Ini apa sudah kecelakaan ini. Terus Ini apa, Bang? tunggu dulu. Ini dia pada waktu dia amankan nih sepeda motornya. Ini motor siapa saja? Dan ada motor terpidana. Oh, ini motor terpidana. Ini motornya kecelakaan katanya itu nggak ada yang rusak. Kan karena perdebatannya dikasih di komen dari netizen itu, wah itu foto sebelum korban kecelakaan katanya. Ini buktinya di gembok ini, ya, dia rusak tuh. Setelah kecelakaan ini kondisi ini. Terus helm ya. Ini helm siapa, Bang? Helmnya almarhum. Ini helmnya nggak rusak Eki nih. atau Pina? Kayak Eki. Tuh. Masih ada kacanya. Kalau Pina kan saya bukan pengacaranya, makanya saya nggak minta itu. Ini. Masih ada kacanya nih. Nah, jadi masuk akal nggak kita bilang dia nabrak tiang trotoar, ya? Tapi ini nggak kenapa-napa. Kalau dia namanya, ini katanya ini ke tiangnya, saya tunjukin tiang ini ya. Tuh. Kan ada tiang listrik nih, ya, pakai kompas nih. Nah, tiang seperti ini pinggir jalan. Tiang ini yang ditabrak. Ya. Begitu. Oke. Ya. Dan tiangnya juga nggak kenapa-napa. Katanya nabrak tiang gitu. Harusnya tiang itu yuk, kalaupun oke lah nggak kenapa-napa. Ada bekas lecet motor atau warna motor itu gitu loh. Menjadi petunjuk bahwasanya ada goresan di tiang itu. Nggak ada. Kan kata mereka kan dia nabrak tiang. Makanya tangannya hancur, mukanya dan lain. Kalau muka orang itu sudah hancur ya, tangannya juga patah sampai ke bawah, tengkoraknya juga tengkoraknya patah, rahangnya patah.
berarti kan itu tubrukan itu sudah sangat kencang sekali. Kita pakai logika aja nalar. Kalau kondisi seperti ini tidak mungkin separah itu kecelakaannya. Kalau hanya lecet aja paling cuma kaki dia aja lecet. Kalau cuma melihat dari lecet sebelah kiri itu aja. Dan cuma sebelah kiri, kanan nggak ada yang rusak loh. Kanannya nggak ada yang rusak. Makanya saya tantang, coba buktikan itu kecelakaan. Saya kasih 12 juta saya bilang. Sampai sekarang nggak ada yang bisa buktikan. Apa ada bukti lain yang menunjukkan bahwa ya, dia korban ini bukan korban kecelakaan? Ya, yang kedua berdasarkan hasil otopsi ya, saya nggak perlihatkan itu karena memang sifatnya pro justia. Saya menghormati penyidik dalam melakukan pengusutan dan penyidikan. Kan sudah dilakukan ekshumasi nih Bang Iqbal, ekshumasi sekitar tanggal 6 September, melakukan pembongkaran kuburan ya oleh penyidik, kepolisian dan dokter forensik yang melakukan otopsi terkait dengan korban ini. Dan berdasarkan hasil otopsinya itu ya, saya bacakan nih hasil otopsi kepada almarhum Eki ya, Pina dulu, karena ada membahas masalah sperma dan lain-lain katanya gitu kan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah itu sudah hancur itu, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan pendarahan yang secara bersama-sama maupun masing-masing mengakibatkan kematian. Nah, terus di sini kata dia kan tidak ada luka tajam di situ gitu. Itu saya tepis ini dengan hasil otopsi. Terdapat tanda-tanda trauma tajam. Nah, trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. Luka pipi sebelah kanan, baru pada pipi dan punggung tangan kiri. Untuk korban Pina. Jadi ini sudah terpatahkan itu yang bilang mereka tidak ada sayatan ataupun apa di taruh itu bersih. Nah, itu omong kosong kalau saya bilang kan gitu. Terus terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada perut kiri dan paha kiri serta warna kemerahan pada kanan. Nah, terus kata dia ini bukan perkosaan. Ini jawab lagi nih dengan hasil otopsi. Dilakukan pemeriksaan apus, lubang kemaluan, dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. Artinya ada sperma di situ. Artinya kesaksian teman Vina yang di sidang PK Sakatatal, Vina meminta temannya untuk membelikan pembalut itu. Jadi begini, itu sudah terbantah dengan keterangan dokter forensik ya. Dia tidak haid. Nih. Dokter forensik menerangkan ya, jadi berjelas bahwa berdasarkan hasil visum terhadap korban Pina diketahui ada pendarahan aktif yang keluar dari kemaluannya yang bukan darah menstruasi maupun aborsi. Hal ini diakibatkan benturan ya yang masuk ke dalam itu, mohon maaf ya. Nah, atau tekanan ya yang kekuatannya melebihi jaringan tersebut untuk bertahan. Jadi sudah terpatahkan semua alibi yang mereka melihat. Dan katanya dia pakai popok katanya itu ya. Pampers ya. Saksi Suroto tidak melihat di TKP dia pakai pampers. Terlepas kalau memang sudah di rumah sakit karena memang ada pendarahan, dokter memasangkan itu bukan kewenangan kita lah. Kan kita pembuktiannya di TKP. Kalau di luar TKP kan udah pakai penjahit, ini kan udah berbeda. Nama juga penanganan yang dilakukan oleh dokter. Saya kira itu adalah spesialis yang melakukan pertolongan kepada orang yang mengalami korban pembunuhan itu gitu. Jadi sejauh ini bahwa kematian Vina adalah pembunuhan menurut Bang Pitra. Saya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkonfirmasi karena saya orang hukum dan percaya kepada hukum. Kalau memang kita percaya kepada goib ya pasti dia bilangnya kecelakaan. Karena dia akan percaya kepada kesurupan gitu loh. Gitu. Artinya sepanjang ini tidak dibatalkan, saya tetap berpacu kepada putusan pengadilan yang telah berkonfirmasi tetap dan ingkrah itu. Nggak bisa yang membantahkan itu. Sebagaimana asas res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus oleh hakim harus sudah dianggap benar. Saya patuh kepada putusan pengadilan. Baik.
Sekarang banyak istilahnya perbincangan publik nih, Bang, kita ngobrol perbincangan publik mengenai apakah tidak ada CCTV di TKP, lalu bagaimana dengan percakapan di chat antara Vina dan Eki, dan itu bagaimana Abang ini menjawab penasaran publik ini? Karena saya sudah pelajari semua, jadi saya bisa jawab. CCTV itu ada di bawah flyover di perumahan Mitra Garden tadi, dan itu di pos security, bukan di TKP. Berarti di TKP tidak ada? Tidak ada CCTV. Makanya kalau memang ada yang bisa buktikan CCTV di TKP itu saya bayar dia. Nggak ada. Yang ada CCTV itu hanyalah di bawah flyover, ada namanya perumahan di situ. Dan itu bukan Jim itu hanya mengarah kepada perumahan jalan itu. Jadi apa yang mau dilihat gitu? Dan itu ada di pos security. Terus saya pastikan juga itu BAP yang ada sama klien dia, saya tanya lagi ke klien saya. CCTV ada di bawah flyover gitu loh. Dan itu di perumahan Mitra Garden tadi. Pos security. Terus ngapain jadikan bukti? Orang nggak ada kaitannya, hubungannya juga itu. Tinggal lagi kan dia hanya menjelaskan, saya melihat ada CCTV dan di CCTV itu bukan di TKP. Setelah diperiksa CCTV ternyata nggak mengarah kepada lokasi kejadian gitu. Berarti tidak ada bukti sama sekali yang nggak CCTV? Nggak ada CCTV di TKP. Kalau ada justru bagus dong, gitu loh. Jadi nggak ada itu CCTV TKP. Siapa bilang ada yang CCTV TKP? Dibuktikan aja gitu. Gitu. Lalu terkait dengan percakapan chat Vina dan Eki sejauh ini, apakah ada keterangan-keterangan itu atau seperti apa, Bang Pitra? Berdasarkan naluri saya, penyidik telah memiliki itu gitu loh, dan penyidik tidak mau mengungkap itu karena memang itu adalah pro justitia, sama seperti visum dan lain, karena itu sifatnya pro justitia. Nah, sepanjang itu untuk pembuktian dengan perkara pidana, ya mereka hanya menyerahkan itu kepada hakim gitu. Baik. Gitu. Baik, Bang Pitra, terakhir. Saat ini kan sedang menunggu putusan MA terkait sidang PK Saka Tatal. Ya. Lalu ada rencana terpidana lain mengajukan PK. Apa yang Bang Pitra siapkan terkait hal tersebut, terutama di pihak Ibtu Rudiana? Kalau kita sih nggak ada yang kita siapkan, justru kita mengapresiasi, menghormati upaya hukum yang mereka lakukan. Karena kan sebagai pengacara yang profesional dan pengacara yang sportif ya, saya hargai upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman tadi. Karena kita sesama pengacara paham lah gitu-gituan kan gitu. Nah, akan tetapi saya kira dalam melakukan upaya hukum ini mereka jangan pernah mengadili apapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum apa yang saat ini Bang Pitra sedang proses terkait Dede atau siapa gitu? Yang pertama tentu kita harus menjaga klien kita ini secara hukum karena memang dia memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan keadilan bagi anaknya, dalam hal ini almarhum Eki. Terkait dengan banyaknya tuduhan-tuduhan fitnah, pencemaran nama baik, apalagi yang Bung Iqbal katakan tadi ada Dede yang menuduh langsung Ibtu Rudiana, itu secara hukum telah kita proses secara pidana dengan membuat laporan polisi ke Polda Jawa Barat terkait dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Karena yang bersangkutan itu menyebut nama Ibtu Rudiana secara langsung gitu loh. Kalau memang dia kemarin itu masih menjunjung asas praduga ataupun menyebut inisial, kita pasti tidak akan respon itu gitu. Akan tetapi ini telah menuduh gitu Ibtu Rudiana, katanya itu dia diarahkan oleh beliau. Itu adalah fitnah, dan bagaimana mungkin seorang Aibtu mengatur ataupun mengkondisikan perkara dari tingkat penyidikan sampai ke tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini hebat sekali dia gitu. Dia bukan siapa-siapa. Dari segi kepangkatan aja kan di Polda aja bintang 2. Iya kan? Ya, Irjen yang mimpin. Ya bagaimana dia mau melawan arus seperti itu? Berarti sampai sejauh ini sudah sampai sejauh mana proses hukum pelaporan itu? Alhamdulillah penanganan hukum yang kita lakukan terhadap klien kita ini saat ini telah diproses ya. Korban sudah diperiksa
saksi-saksi juga sudah dimintai keterangan, dan ada juga laporan kita di Polda Metro Jaya. Dalam waktu dekat ini kita akan menghadirkan saksi-saksi kita juga selaku pelapor terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong gitu. Baik. Bang Pitra, mungkin saya ingin sedikit bertanya kepada Anda. Ya. Saat ini kan Anda berada di pihak yang dikatakan publik itu sebagai berseberangan karena membela Ibtu Rudiana yang saat ini dituding justru diduga sebagai merekayasa kasus ini. Anda dianggap sebagai public enemy. Seberapa yakin Anda pribadi membela Ibtu Rudiana? Saya yakin ya, kalau saya nggak yakin pasti saya nggak akan bela beliau. Ada bukti-bukti karena keyakinan saya itu berdasarkan dengan alat bukti yang cukup dan meyakinkan gitu. Kalau memang tidak ada bukti yang saya pegang ataupun tidak ada dasar argumentasi yang kuat terkait dengan pembelaan ini, saya tidak akan pegang beliau. Nah, dan kita juga sudah membentuk tim pencari fakta dahulunya, dan kita bukan hanya Rudiana aja yang kita mintai keterangan, ada beberapa yang lain-lainnya juga, saksi-saksi dan lainnya, bahkan juga kepada ada tersangka juga pernah kita mintai keterangan gitu loh. Nah, sehingga kita menyimpulkan bahwasanya kita memutuskan untuk memberikan bantuan hukum kepada Bapak Ibtu Rudiana. Walaupun dianggap sebagai public enemy. Kalau public enemy itu bukan masalah persoalan sama saya gitu. Sepanjang itu adalah keadilan, saya ingin menyampaikan asas hukum kita, fiat justitia roet caelum. Tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh, gitu loh. Jadi walaupun langit ini hendak runtuh, saya akan tetap tegakkan keadilan. Jadi saya tidak akan terkecoh dengan enemy-enemy yang lainnya itu. Saya tidak akan terkecoh dengan hujatan-hujatan. Sepanjang saya memiliki keyakinan, saya akan tetap berpegang teguh pada keyakinan saya. Karena seorang pengacara itu dikatakan pengacara yang memang benar-benar pejuang adalah pengacara yang tetap menggunakan insting dan nalurinya. Baik, Bung Pitra, terima kasih. Terima kasih telah bersama Kompas TV. Sampai jumpa di wawancara berikutnya.